Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan komen. Bapak Ibu juga bisa untuk tidak skip, tidak melewati video-video saya. Dan Bapak Ibu like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyertai apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan dan lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Nah, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya atau tema renungan saya adalah bukan waktunya mengeluh. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita temukan Alkitab kita. Kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23. Kita boleh baca bersama-sama atau saya akan membacakan, Bapak Ibu sambil menyimak dan melihat, dan saya akan bacakan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, ya. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25, ya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan tema khotbah atau tema renungan saya, bukan waktunya mengeluh, ini sangat relevan ya kepada orang-orang Israel waktu itu, karena kita tahu bersama sejarah bangsa Israel ketika mereka, ya, kita tahu bersama Israel itu memiliki 13 orang anak, tetapi 12 orang anak itu yaitu 12 laki-laki, dan kemudian salah seorang anak dari Yakub itu menjadi perdana menteri di Mesir. Dan kemudian karena ada orang Israel yang menjadi perdana menteri di Mesir, maka orang Israel makin banyak di Mesir. Mereka beranak pinak dan makin banyak, dan firman Tuhan katakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel, ya, masih mengeluh karena perbudakan. Nah, ketika mereka berada di Mesir, mereka mengeluh karena perbudakan, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Karena orang-orang Mesir ini melihat mereka tuh makin berkembang, makin banyak, ya, sehingga dengan perkembangan yang dialami oleh orang-orang Israel ini membuat justru orang Mesir makin merasa diri mereka itu kecil. Nah, sehingga mereka memutuskan untuk menindas, ya, atau membuat suatu hal yang atau menekan mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka di Mesir itu dalam perbudakan. Orang Israel merasa mereka di Mesir itu dalam perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong kepada Allah itu sampai, ya, dapat tersampaikan. Lalu Allah mendengar, ya, mereka mengerang, karena Allah itu atau Tuhan itu mengingat kepada perjanjiannya, ya, perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Abraham, karena memang turunan dari Abraham pasti diberkati karena janji, sebuah promise, ya, sebuah hal itu atau covenant yang telah dibangun. Lalu kemudian Allah melihat orang Israel atau Tuhan melihat orang Israel itu dan memperhatikan orang-orang Israel, keadaan mereka, situasi dan kondisi yang mereka alami. Mereka tertekan, mereka mungkin tidak diperlakukan sama seperti orang-orang Mesir. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa, ya, ini bukan waktunya mengeluh. Mengapa ini bukan waktunya mengeluh bagi orang Israel, bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini, mendengarkan renungan ini. Ini bukan waktunya mengeluh ketika dalam penindasan, ketika dalam persoalan, ketika dalam tantangan. Alasan pertama, karena Tuhan mendengar mereka mengerang. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun mengerang, ya,
mengerang. Mereka bertahun-tahun mengerang dalam pergumulan, dalam tekanan yang dialami orang-orang Israel. Mereka nggak bisa mendapat hak sepenuhnya di tanah Mesir yang sebenarnya mereka ingin makan enak atau ingin bebas dan sebagainya, tapi mereka tertekan. Nah, ini bukan waktunya mengeluh. Kenapa? Karena Tuhan mendengar ya Bapak Ibu Saudara mengerang. Ya, Tuhan mendengar Bapak Ibu Saudara meminta pertolongan. Ya, Tuhan mendengar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin dalam pergumulan sudah bertahun-tahun seperti bangsa Israel ya, berada di padang gurun sama bertahun-tahun. Ya, tetapi Tuhan mendengar mereka. Bapak Ibu, di sini kita harus perhatikan bahwa diri kita pun akan mengalami hal yang sama ya, ketika kita dalam persoalan berat, dalam tantangan yang sangat pelik, dalam masalah yang sangat nggak selesai-selesai dan lain sebagainya. Mungkin kita merasa bahwa masalah yang kita alami sudah terlalu berat dibanding dengan masalah orang lain. Kita merasa masalah kita itu nggak selesai-selesai dan itu paling berat ya di dalam kehidupan kita, dan kita mengalami batas kemampuan kita mengalami sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu alami sebenarnya, dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi kepada saya? Tetapi Tuhan mendengar kita ya Bapak Saudara. Itu alasan pertama. Lalu alasan kedua, mengapa ini bukan waktunya mengeluh bagi kita? Alasan kedua, karena Tuhan mengingat perjanjiannya. Tuhan mengingat bangsa Israel, Tuhan mengingat Abraham, demikian juga Tuhan mengingat Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam Dia, dia menyatu dengan Dia, maka Tuhan akan selalu ingat perjanjiannya. Tuhan akan selalu mengingat kata-katanya di kayu salib. Dia berkata bahwa it is finished, sudah selesai. Tuhan akan selalu mengingat bahwa Dia telah berkorban di 2000 tahun yang lalu. Tuhan akan terus mengingat perjanjiannya. Tuhan akan terus mengingat bahwa Bapak Ibu itu spesial, Bapak Ibu itu berharga, Bapak Ibu itu punya value yang sebenarnya bisa saja tertekan. Orang yang punya value, punya harga, orang yang berkualitas, belum tentu itu akan lolos dari tekanan, Bapak Ibu. Orang yang dalam kualitas yang besar, yang luar biasa, belum tentu juga tidak mengalami tekanan. Banyak orang, ya kenapa dia menjadi berlian, kenapa dia bersinar. Kenapa? Karena dia bersinar di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kegelapan dan sebagainya. Sehingga Tuhan mengingat dia. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, mengapa ini bukan waktunya mengeluh bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan melihat mereka. Nah, kalau kita lihat ya firman Tuhan, Tuhan bukan hanya mengingat orang-orang Israel, tapi juga mengingat kita. Nah, Tuhan juga melihat mereka, Bapak Ibu. Alasan ketiga, karena Tuhan melihat mereka. Tuhan melihat mereka dalam keadaan mereka seperti itu, dalam tekanan. Tuhan juga bisa melihat kita, bahkan lebih dalam lagi, dalam kedalaman hati kita. Tuhan melihat bukan hanya dari luar saja, tapi dari dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang mungkin saja itu belum terjadi dalam kehidupan kita yang sudah kita rindukan bertahun-tahun, tetapi kemudian itu tertunda dan akhirnya Tuhan memberkati dan menyertai. Nah, karena Tuhan melihat mereka, Tuhan mengingat kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama bangsa Israel itu berjalan ya beberapa tahun ingin mencapai tanah perjanjian, itu sangat sulit, dan sebenarnya itu adalah harapan mereka ketika mereka ada di tempat di susu dan madunya ya, banyak berkat seperti susu dan madunya, banyak sekali berlimpah-limpah. Dan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita ketika kita masih dalam pergumulan, masih dalam masa paceklik ya, masih dalam masa proses yang besar dalam hidup kita. Tapi karena Tuhan melihat kita ya, Tuhan melihat. Jadi Tuhan melihat itu tidak sama seperti orang melihat, orang lain melihat ya. Kalau hanya sekedar melihat, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Alasan ketiga. Alasan keempat, mengapa ini bukan waktunya mengeluh bagi kita? Karena Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan memperhatikan orang Israel ya. Tuhan memperhatikan Yakub, Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Bahkan kita review kembali, Tuhan memperhatikan Abraham, Tuhan memperhatikan Yakub ya, Ishak, Yakub. Tuhan memperhatikan semua orang-orang yang berharap kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami bahwa hal-hal ini perlu kita alami dalam hidup kita, yaitu kita tidak mungkin ya tidak akan melihat berkat Tuhan kalau kita itu nggak sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Jadi kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi berharap kepadanya, karena
dalam hidup ini Tuhan harus lebih mengintervensi kita, lebih dominan dalam kehidupan kita, bukan diri kita sendiri ya. Kadangkala ketika kita melangkah dengan diri kita sendiri seperti bangsa Israel ya, orang-orang itu ya, mereka ingin bebas dengan cara mereka, dengan waktu mereka, tetapi sebenarnya mereka tidak berharap kepada Tuhan, dan pada akhirnya mereka mengalami kegagalan dan terus gagal dalam hidup mereka. Tapi karena Tuhan memperhatikan mereka, maka Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Nah, ini inisiatif dari Tuhan ya. Kadangkala kita harus tahu bahwa semua yang kita lakukan itu atas dasar inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang mencari, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang melihat orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, sehingga ya teriak mereka minta tolong itu terdengar, dan Tuhan memperhatikan mereka semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka marilah kita tetap lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.